Oke, sekarang kita akan masuk ke segmen selanjutnya dari penulisan artikel ilmiah. Pada segmen ini saya akan menjelaskan tentang penulisan referensi. Jadi, sebelumnya sudah dijelaskan tentang bagaimana kita melakukan analisis kritis yang baik, bagaimana kita menghindari plagiarisme, dan kata kunci dari kedua hal tersebut adalah referensi. Jadi, pada dasarnya kalau kita ingin menulis analisis kritis, kita harus menunjukkan membangun argumen kita berdasarkan referensi-referensi yang dapat dipercaya. Lalu pada saat kita melakukan menghindari plagiarisme, salah satu yang penting adalah kita bagaimana kita memanage menggunakan referensi-referensi yang baik, yang dapat dipercaya untuk menghindari adanya plagiarisme dalam tulisan kita. Nah, di segmen ini saya akan membahas tentang penulisan referensi. Jadi pada dasarnya kenapa sih kita harus melakukan penulisan referensi? Yang pertama adalah referensi itu ada karena kita memiliki argumen, dan argumen kita harus divalidasi dengan adanya referensi tersebut gitu. Jadi pada saat kita mengatakan bahwa bumi itu bulat, kita harus menunjukkan bahwa ada referensi yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Jadi argumen-argumen kita divalidasi dengan referensi yang sama, dengan referensi, dan bisa saja argumen kita itu bisa divalidasi dengan banyak referensi gitu. Karena bisa jadi pada kasus, misalnya pada beberapa kasus, kalau misalnya saya membahas masalah vaksin, banyak juga ada juga misalnya publikasi-publikasi yang menyatakan bahwa vaksin itu bisa menyebabkan misalnya cacat atau seperti apa, atau macam-macam gitu. Tapi kalau kita dari situ juga kita bisa melihat gitu seberapa banyak sih sebenarnya publikasi yang referensi yang menyatakan pendapat tersebut gitu, dan berapa banyak sih referensi yang menyatakan pendapat yang lain. Nah, itu dengan kita bisa menulis menggunakan referensi yang baik, dengan melihat memanage referensi tersebut, kita bisa membuat validasi terhadap argumen kita. Lalu yang kedua adalah membantu pembaca dalam mengidentifikasi sumber yang digunakan. Jadi si referensi ini adalah kita kan pada saat membangun argumen akan didukung oleh referensi gitu, dan kalau kita punya daftar referensi, kita pembaca bisa melihat, oh, kita membangun argumen dari publikasi-publikasi yang seperti apa sih, sumbernya apakah bisa dipercaya atau tidak gitu. Karena bisa saja orang membuat tulisan gitu seakan-akan kritis gitu dengan referensi yang macam-macam, tapi pada saat membaca melihat bahwa ini kok referensinya kelihatannya agak kurang bisa dipercaya ya, misalnya dari dari kantor berita yang tidak dapat dipercaya atau publikasi yang sifatnya predator, orang bisa melihat, oh, ini kelihatannya tulisannya walaupun terdengar ilmiah, seakan-akan ilmiah, tapi referensi yang digunakan kelihatannya tidak meyakinkan gitu. Jadi itu bisa menjadi salah satu hal untuk membaca menilai apakah tulisan tersebut bagus atau tidak. Pada kasus penelitian, adanya referensi membantu menentukan skop pekerjaan gitu. Jadi pada dasarnya misalnya kita melakukan tugas akhir, kan ada banyak tuh metodenya, ada metode A, metode B, metode C, metode D gitu. Nah, si pemilihan metode itu harus dibangun argumennya kenapa kita menggunakan metode C katakanlah. Kita jelaskan dulu metode A ada referensi, kelebihan kekurangannya apa, lalu metode B kelebihan dan kekurangannya apa, lalu metode C kelebihan dan kekurangannya apa, dan di situ kita bisa menjelaskan pada konteks pekerjaan ini kita bisa menggunakan metode C yang memiliki yang kira-kira kenapa lebih cocok gitu. Jadi itu bisa dipakai untuk membantu skop pekerjaan kita seperti apa. Dan bisa juga misalnya dari misalnya kita punya suatu tugas akhir gitu, kita melihat bahwa oh, ternyata hal ini sudah dikerjakan oleh orang lain itu, hal itu sudah dikerjakan oleh orang lain. Nah, kita melihat oh, ini belum dikerjakan. Jadi kita punya skop, oh, saya mengerjakan bagian ini saja gitu karena pekerjaan ini belum dikerjakan oleh orang lain. Nah, selanjutnya penulisan referensi itu penting untuk menghindari plagiarisme seperti tadi sudah dijelaskan di segmen sebelumnya. Nah, yang menjadi pertanyaan, kapan sih referensi digunakan? Yang pertama adalah pada saat kita memakai informasi yang sifatnya faktual atau fakta. Jadi misalnya ada kejadian apa, itu kan kejadian itu akan misalnya kita buktikan berdasarkan berita gitu. Nah, beritanya seperti apa, kita gunakan referensi berita. Itu misalnya, atau misalnya kita punya data-data, misalnya kita punya data yang diambil dari orang lain gitu. Nah, itu fakta tersebut kita ambil dan kita harus menggunakan referensi dalamnya. Lalu saat kita menggunakan data gitu. Jadi pada saat kita kita punya data ini kan juga nantinya kita bisa bandingkan dengan orang lain tuh. Jadi bisa dua nih konteksnya. Jadi pada yang pertama adalah kita menggunakan data kita melakukan analisis, lalu kita membandingkan hasil data kita dengan penelitian orang lain, itu menggunakan referensi gitu. Atau
kita menggunakan data yang dikeluarkan orang lain. Misalnya kita menggunakan data dari Badan Pusat Statistik, kita gunakan datanya, nah itu harus disitasi tuh Badan Pusat Statistiknya seperti apa. Lalu menggunakan metode yang pernah digunakan. Ini sebenarnya kaitannya dalam penelitian gitu. Jadi dalam penelitian kan ada banyak metode yang bisa digunakan. Nah, pada saat kita menggunakan metode yang sudah digunakan, biasa kalau penelitian ini kita pakai metode yang sudah digunakan orang lain, tapi kita ubah sedikit atau kita kembangkan. Nah, untuk menceritakan metode yang pernah digunakan, kita menggunakan referensi juga. Lalu pada saat kita menggunakan grafik, tabel, gambar, software yang sumbernya dari orang lain. Jadi misalnya kita punya grafik tertentu atau tabel tertentu yang kita ambil dari penelitian orang, gambar tertentu atau software tertentu, nah kita harus menggunakan referensi. Saat kita melakukan kutipan, misalnya mengambil definisi, nah itu juga harus dituliskan referensinya. Lalu saat menggunakan ide orang lain, nah ide itu bisa macam-macam gitu. Jadi bisa jadi pernyataan, bisa jadi metode yang dia pakai, bisa jadi konsep yang dia pakai gitu. Jadi pada saat kita menuliskan ide tersebut dalam artikel kita harus menuliskan referensi dengan baik. Nah, pada dasarnya ada dua hal yang kita gunakan dalam referensi. Yang pertama adalah referensi dalam tulisan gitu. Jadi referensi dengan tulisan misalnya nama dan tahun. Ada juga yang formatnya pakai angka 1, 2, 3, dan 4 gitu. Ada macam-macam formatnya. Lalu yang kedua adalah di bagian belakang ada daftar referensi. Jadi istilahnya kalau dalam bahasa Inggris bibliografi. Jadi itu adalah sebuah daftar yang berisi keseluruhan referensi yang digunakan dalam tulisan kita. Dan untuk daftar referensi dan referensi dalam tulisan ini penulisannya ditulis dengan format tertentu yang disepakati. Jadi formatnya macam-macam. Ada ada yang disebut dengan IEEE, ada yang disebut dengan Chicago gitu. Jadi biasanya kalau kita menulis sebuah misalnya publikasi di jurnal atau conference atau proceeding conference, biasanya mereka sudah menstandarkan format yang dipakai untuk melakukan referensi. Jadi itu harus diikuti. Dan sebenarnya kalau kita berbicara masalah referensi, mungkin kalau mahasiswa belum banyak menggunakan bantuan perangkat lunak dalam memanage referensinya gitu. Tapi pada dasarnya ada banyak perangkat lunak yang bisa digunakan untuk membantu kita dalam memanage dan menulis referensi dengan baik. Nah, ini di segmen selanjutnya saya akan membahas tentang perangkat lunak yang bisa digunakan untuk membantu kita dalam melakukan referencing. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di segmen selanjutnya.